Kita santai-santai aja dok ya Pak. Siap. Izin ya. tag podcastnya santai, tidak ada yang serius-serius, tapi sesuai dengan apa yang ditanyakan netizen, semoga terjawab di sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ini sore sih di sini. Selamat sore onti uncle semua. Sesuai dengan janji kita kemarin, bahwasannya kita bakalan ngadain podcast untuk ngejawabin apa yang ditanyain onti uncle semua terkait kelahiran gajah Nona Seroja. Kemarin itu kenapa kami belum bisa menjawab banyak, karena memang si kecil itu belum dikasih nama ya Pak ya? Iya. Belum resmi dan juga belum diperbolehkan terlalu banyak diposting gitu. Nah, kalau sekarang sudah diberi nama dan mari kita publish. Ada di belakang juga. Kita awali dengan pertama itu kronologi kejadian. Kok kejadian sih? Bukan. Kronologi kelahiran Nona Seroja pada hari Rabu tanggal 10 2026. Kita tanyakan sama Pak Erwin, silahkan Pak Erwin. Terima kasih banyak untuk sahabat sahabat hijau. Mungkin untuk kronologisnya menemukan Nona Seroja pas lahiran itu pas di hari Rabu jelang saya untuk mengangon si mamahnya Ria. Pada tepatnya pas di jam 6:30 saya sudah nemukan ya. Di awal-awal sih saya terkejut bahwa itu bayinya si Mama Ria. Artinya nggak percaya pada pagi itu bahwa itu adalah bayinya. Jadi setelah beberapa menit kemudian saya perhatikan di sekelilingnya itu ya memang benar itu anaknya Mama Ria. Mungkin pada saat itu saya lagi shock mungkin ya. Di sebelum-sebelumnya di hasil USG beberapa bulan belakangan yang lalu kan tidak ditemukan janin di rahimnya Mama Ria. Itu makanya saya di pagi itu nggak percaya, dia shock. Mungkin saat saya mau pas nggak bisa menahan rasa terharu saya tadi itu, mungkin merasa mau nangis gitu aja. Baik, terima kasih Pak Erwin. Ya. Kita tanyakan lagi deh, gimana sih perasaan awalnya pas ketemu kalau itu anaknya Mama Ria gitu Pak? Terharu nggak sih Pak? Ya pastinya terharu pas ketemu di awal-awal itu. Makanya tadi itu kan saya merasa nggak percaya, karena walaupun sebelumnya saya udah merasakan perilaku atau tingkah yang belakangan ini kan ada yang aneh menurut saya. Pertama dia di waktu jalan jauh atau saya panggil jalan, pasti ada dia waktu berhenti istirahat dan kecapean. Dari suara pernapasan juga macam capek gitu pas di jalannya. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya kita oper ke dokter. yang mana dokter banyak dikomplain ya dok ya? Ya. Benar kan dok? Benar. Setuju? Setuju. Tapi guys sebenarnya saya juga termasuk yang komplain guys. Karena saya masih sering ceng-cengin dokter. Dok, meleset ini tebakannya USG-nya. Nah, kita tanya ke dokter Teguh, gimana, kenapa USG-nya itu tidak terlihat di bulan apa waktu itu dok? Di awal itu bulan 10 Pak ya? Iya, 2025. Selanjutnya itu di bulan 2 di 2026. 2026. Yang terlihat cuma Mama Lisa. Iya, hanya Mama Lisa. Ini ada yang lucu nih. Bahkan kemarin gimana dok?
pada saat Mama Lisa terlihat, Mama Ria bahkan sampai gimana dok? Jadi kronologi pertama nih ya, kita cerita dari awal pertama. Iya. Jadi di awal itu yang pertama kita USG pertama, kita memang pertama tuh curiga dua-duanya bunting. Iya. Makanya kita minta USG. Betul. Nah, terus yang di pertama, begitu Lisa diperiksa itu udah nampak kantungnya, penebalan atau apa. Oh, dia bunting ini kemungkinan. Nah, terus dicobalah. Waktu yang pertama itu si Ria cuma luar, Pak ya. Luar ya, Nah, luar. hanya luar. Terus kita coba di luar. Oh, masih kosong nih. Nah, terus kan otomatis kita periksa lanjutan nih. Iya. 3 bulan setelahnya itu kita periksa lagi. Pertama kita periksa Lisa jadi kelihatan tuh, oh ada plasentanya nih. Iya. Oke, dia bunting. Nah, untuk si Ria ini kita meriksanya tuh sampai 3 kali. 3 kali guys. 3 kali sampai tangan gimana dok? Sampai tangan tuh melintir kan. Sampai melintir gini guys. Kelihatan juga? Nah, dan tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Jadi sebenarnya keraguan kalau dia bunting itu tuh ada. Cuman hanya saja karena dari hasil USG-nya itu emang nggak kelihatan. Bisa jadi itu posisinya kan kalau misal kita hitung bulan itu kemungkinan udah 15 bulan atau 16 bulan ya Pak ya. Iya. Dan mungkin itu udah jauh banget di bawah. Jadi memang dia terhadang sama kaki kiri kanannya. Coba dok analogikan di situ. Nah, itu dia kan posisinya di jatuh lahir itu. Kita Iya. meriksakan di samping sini. Iya. Nah, terus kita terhalang sama paha, terus yang kita dari atas itu terhalang sama ususnya, organnya. Karena si anak posisinya udah besar. Nah, kalau waktu kita si Lisa itu, waktu kita di samping itu kelihatan ada pergerakan. Nah, yang USG yang kita pakai ini juga kan memang bukan khusus untuk gajah. Jadi kita cuma hanya melihat pergerakan, makanya kita nggak bisa estimasi kapan lahir gitu. Sebenarnya ya kita tuh gimana ya, kalau medik ini dengan hasil apa yang ditunjukkan itu yang kita baca. Betul. Walaupun hati nurani kita bilang ini hamil ini, sampai tanya Pak Erwin juga nih. Pak Erwin bilang awalnya Pak Erwin semangat banget itu, tahu-tahu tiba-tiba ngeliat hasil gitu ya. Kosong. Aduh, kosong mau gimana gini. Iya. Tapi dokter juga pernah guys cerita kalau gajah yang hamil tua itu posisi janinnya bukan di yang bengkaknya itu ya dok ya. Posisinya di bawah. dekat mana dok? Di bawah, Di- di bawah dekat turun. kaki bawah turun di bawah. Jadi kalau di atasnya itu apa dok kemarin? Itu organ pencernaannya naik ke atas dia kan. Organ pencernaannya naik ke atas, bayinya turun ke bawah. Gitu. Makanya makin besar kandungan, bayi itu makin ke bawah. Makin turun dia ke bawah karena mau keluar. Oke, terima kasih dokter klarifikasinya. Terima kasih sudah menjelaskan. Bukan tidak ada usaha untuk gimana karena treatment kami di sini baik Mama Lisa, baik Mama Ria sama ya dok ya. Ya, sebenarnya kalau treatmentnya itu semuanya sama sebenarnya. Cuman yang kemarin yang banyak dipublikasi memang Lisa. Lisa. Bukan berarti kita menyampingkan Ria nih. Betul. Mungkin banyak salah paham itu di sini. Itu saya sih sebagai umat sebenarnya. Sebenarnya memang yang kita branding itu gajah hamil yang lembut cantik itu Mama Lisa karena memang dari hasil data dokter juga, dari hasil USG gitu. Dan ternyata netizen taunya yang menunggu-nunggu Lisa, ternyata yang ngasih kejutan Mama Ria. Oke. Tapi ada satu cerita lagi nih Bang. Apa tuh dok? Nah, jadi di hari Minggu. Nah, ini yang cerita itu Pak, di hari Minggu. Jadi perubahan tubuh si Ria ini kelihatan. Kelihatan ya dok? Tiba-tiba tuh susunya bengkak itu. Iya. Jadi dapat laporan dari Pak Erwin, Bang Atta, ngelapor ke Vira pertama. Oh iya. Ayo coba cek ini kayaknya bunting nih. Nah, waktu itu ya udahlah besok aja kita cek. Besoknya kan ada persiapan. Iya. Ada kegiatan. Tuh besoknya lagi tadi udah. Iya, izin dok, maaf saya potong. Biasanya itu dok Pak, boleh dua-duanya jawab sih. Kalau tanda-tandanya gajah itu udah ada tanda melahirkan atau biasanya payudaranya membesar ya, atau agak turun gitu kan? Itu setelah tanda itu keluar, berapa bulan baru dia akan melahirkan biasanya? Itu tuh paling enggak itu udah dekat-dekat mau melahirkan, itu paling bisa 3 bulan, bisa 6 bulan dia mulai perubahan bentuk, pasti udah mulai produksi kan. Iya. Nah, kalau untuk si Ria ini berapa bulan lalu Pak ya yang dia ada infeksi di dekat payudaranya itu? 2 bulan lalu ya? 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Nah, waktu itu kita kan ada meriksa gini kan Pak. Ini kalau Ria hamil, kacau kita ini gitu. Iya. Kayak gitu. Karena kan itu takut infeksinya kena ke kelenjar susu gitu. Iya, betul. Waktu kita bersihkan sama Pak Erwin.
Nah di situ tuh mungkin Pak Erwin udah mulai merasa oh ini mungkin benar hamil ini. Izin Pak, ini yang ini mau nanya kan Pak, kan kemarin Bapak sebelum di USG kan Bapak ada feeling nih. Ada bahwasannya Ria ini kayak hamil. Saya juga pernah ngepost videonya gitu Pak. Tapi setelah hasil USG Bapak malah kayak oh ternyata tidak. Gimana sih perasaannya Pak? Sebenarnya di awal sih saya sudah dari perasaan saya itu, apalagi saya lihat dari fisik luarnya aja sih udah saya merasakan itu dia hamil. Karena di waktu jalan terus dia makan atau ini udah saya merasakan kan dia jalan kadang sering kecapean, ngos-ngosan seperti di jalannya. Tapi setelah dia di USG hasilnya tidak ditemukan janin di rahimnya, ya pikiran saya itu buyar jadinya, buyar kepikiran kepercayaan dia hamil itu buyar jadinya. Tapi dalam hati saya tetap bertanya-tanya sih, ini apa gimana? Ini masih berlawanan hati nurani dengan hasil USG-nya. Ya itu yang membuat saya menjadi Ria itu nggak sepenuhnya hamil gitu. Betul. Tapi walaupun kita masih ada beradu data sama analisa dan menyatakan itu belum hamil, tapi netizen ternyata mendoakan Pak. Iya, netizen selama sudah di USG dan orang tuh lihat juga fisiknya, ya orang tuh tetap Ria ini berdoa untuk Ria ini hamil. Dan anaknya selalu orang tuh minta yang betina. Ya alhamdulillah. Ada tuh Pak videonya Bapak bilang semoga anaknya betina. Iya. Sebelum USG bulan Februari. Iya ada. Dan ternyata lahir. Wah udah kemana dia? Udah kesana. Udah kesana dia. Ya gitu. Oke Pak, terima kasih. Udah tadi terkait hasil USG dengan kelahiran itu yang masih kemarin diragukan. Kita lanjut ke kejadian pagi di tanggal 10 kemarin gitu. Gimana Pak awalnya itu? Saya juga kaget Pak, karena saya kesini mau ngeliput orang patroli. Dari Umas mau ngeliput patroli. Sampai malam, pagi ngambil domang, tiba-tiba dapat kabar dari Bang Fikri. Ria lahir. Saya nggak percaya. Masa ya Ria lahiran? Kan yang hamil Lisa ya kan Pak? Dokter nggak gitu kan awalnya. Nggak selisih cuman berapa menit dokter berangkat, saya sampai di sini, saya nyusul sama Bang Asril. Dan ternyata Pak Erwin udah berkaca-kaca guys matanya. Alhamdulillah. Nah terjadilah video yang lagi tayang kemarin itu. Memang sedih ya Pak ya? Terharu lah. Terharu saya. Tiba-tiba kan ya dia punya anak itu, karena di hasil tadi itu tidak percaya kan sebenarnya. Memang di hari Rabu pagi itu kan pas saya melihat Sahrul di pos jaga itu kan dia langsung nanya di situ. Pak, bikin apa kita hari ini? Katanya kan. Gitu. Udah nggak usah dulu kita buat apa-apa dulu hari ini kan. Saya langsung ke tempat ikatannya Mama Ria. Ternyata sampai di sana ya itu kejadian seperti itu. Saya melihat udah ada di situ anaknya. Nah, sudah itu bisa berdiri waktu itu Pak? Sudah bisa berdiri. Tapi kan masih belum kuat sih untuk berdirinya, jalannya pun masih oyong-oyong gitu dia. Tapi dia sudah menyusuin, udah nyusu dia. Udah bisa nyusu Pak? Udah nyusu. Jadi kan kalau analisa saya itu untuk perkiraan lahirannya itu ya di jam 4 subuh itu pagi, iya. Saya menurut itu karena di seputaran dia lahiran itu kan ada ari-ari plasentanya di situ, tapi kan masih darahnya masih segar yang saya perhatikan di situ. Makanya saya putuskan dia di lahiran itu di sekitar jam 4 subuh. Dan pada umumnya pun untuk gajah anak-anaknya Mama Ria lahirannya itu di sekitar segitu di pagi subuh menjelang pagi itu. Terima kasih Pak. Ya. Ini sebenarnya sekalian latihan juga teman-teman. Mana tahu bapak-bapak dua ini diundang ke podcast Bang Panji nggak kaku lagi gitu Pak. Baik, terima kasih. Lanjut ke dokter terkait kesehatannya kemarin pas kita pengecekan itu ternyata ada kedeban ya? Ya plasentanya
Ada juga bayinya yang udah di atas ya dok ya, posisinya Iya. kemarin di bawah ya. Di bawah. Nanti videonya saya tampilkan, ada review plasentanya dari dokter Iya. sama Pak Erwin juga. Di situ kalau menurut dokter plasentanya gimana kondisinya, bagus atau tidak atau gimana dok? Tebal Kalau dari plasentanya tuh ya plasenta pada umumnya ya. Cuman ini memang plasentanya tuh kelihatan itu emang agak lebih tebal. lebih tebal, Tapi bersih banget. bersih banget. Bersih. Jadi kelihatan kan kalau dia tuh sehat sih, lagi mengandung tadi keadaan itu memang sehat, bersih, aman semua sih, nggak ada plasentanya tuh ya kayak emang plasenta bayi yang masih bersih, masih sehat. Iya. Terus kita tuh waktu itu bayi kita datang nih, kan Pak Erwin ngabarin, Iya. Pak Erwin ngabarin, kita datang. Waktu Pak Erwin ngabarin itu, memang terkejut sih. Iya. Cuma saya mikirnya gini Pak Erwin, gini, waduh, cepat kali lahirnya. Pasti dokter Malah kepikiran. bilang cepat dia kan. Enggak, soalnya kan mikirnya nih, awalnya tuh gini Bang, Gimana? kan ada laporan nih, Betul. ini berubah nih, Iya, jadi kita mau meriksa nih bunting. iya, Nanti lahirannya kalau misal November Desember gitu, Iya. jadi kejutan nih. iya betul. Ternyata udah lahir duluan. Kok buru-buru lahir? Tapi sebenarnya hari Minggu itu udah ada tanda-tanda ya dok ya. Dia hari Minggu itu baru perubahan tubuh yang Perubahan menunjukkan tubuh kalau ya, dia hamil. Iya. Tidak benar-benar kelihatan banget tuh dengan mata tuh. Tiba-tiba berubah tuh posisi tubuhnya. Kalau untuk kita kan awam nih, kan Iya. kebetulan aku ini juga baru nih di Gajah kan baru 1 tahun ini. Itu pun 1 tahun awal ini masih belajar, baru banget belajar. Betul. Nah jadi belum setajam bapak-bapak mahot, abang-abang mahot kan. Jadi Iya. ngelihatnya itu. Jadi waktu di hari Minggu itu benar-benar kelihatan perubahan tubuhnya, kelihatan banget itu deh. Kelihatan, makanya gitu. Mikirnya oh ini nanti habis Lisa lahir ini. Iya. Lahirlah si Ria ini. Ini kan bisa jadi kejutan ini. Kejutan. Ternyata saya yang dikejutin. Kaget nggak? Kaget nggak? Kaget lah. Ya kan Pak? Jadi setelah dirilis Ria ini lahiran, Betul. jadi onti uncle itu kan bilang di situ yang hamil siapa, yang lahiran siapa. Ya itu yang sekarang yang ini kan. Saya sempat juga ini Pak, pas di postingan kan, di posting Pak Menteri, banyak yang komen, hah Lisa lahiran? Saya langsung bikin klarifikasi di komen, bukan guys, itu Mama Ria. Terima kasih atensinya Pak Menteri. Kita juga terima kasih buat Pak Menteri atas atensinya Pak, dan perhatiannya ya Pak ya. Ya, Karena beberapa tahun lalu akhir Desember ya Pak ya. ya. Pak Menteri juga pernah sampai sini. Berarti pas Pak Menteri datang, Mama Ria sudah berisi ya Pak? Sudah berisi. Sudah berisi. Jadi gini loh Bang. Iya gimana? Sering-sering aja kita bercandain kayak gitu. Soalnya misal kita lagi duduk nih di Pusdaka kan sering kita bercandain. Iya. Ini Ria ini Lisa nih yang ngambil. Nanti tinggal Ria duluan melahirkan. Kan kita selalu ngomong kayak gitu. Iya, ada. Kita bercandain gitu, ternyata memang beneran tuh. Iya. Jadi guys, kalau kalian ngelihat gajah-gajah betina, bercandain aja. Ini jangan-jangan bunting nih. Terkabul doa kalian guys. Tiba-tiba lahir kan. Nah sekarang itu yang galau itu mahotnya Lisa guys. Sebenarnya kalau ada kita ajak ke sini guys, dia masih kepikiran. Yang lahiran gajah aku, yang hamil gajah aku, yang lahiran gajah. Gajah Ria. Itu guys. Lanjut ke kemarin untuk ini deh. Walaupun kita di sini udah pada tahu ya. Pak Erwin pengen tahu Nona Seroja ini anak yang keberapa sih dari Mama Ria gitu? Nona Seroja ini dari anaknya Mama Ria itu, tapi yang setelah di sini ya dari 2004 itu udah 5 anak dari si Ria yang sudah lahiran di sini. Kalau yang sebelumnya Pak, yang satu lagi? Totalnya lah, Pak, totalnya. Totalnya semua ada 7. Pak. Ada 7. Silakan. Yang pertama itu kan tidak sempat ada namanya. Dia pas baru ditangkap itu, dia kan setelah ditangkap baru kita tahu bahwa dia itu punya anak sekitar, kalau kita perhatikan anaknya sekitar 4 tahunan. Tahun berapa itu Pak? Di tahun 91 ya sekitar 91-an. 91-an ya. Belum lahir besar dulu. Iya. Lahir saya Pak. Kan untuk pusat latihan gajah itu kan pertama dibuka di Riau itu di tahun 88. Di mana itu Pak? Di tahun 88 itu buka, jadi sampai mulai melakukan penangkapan gajah untuk dijinakkan itu dari 88 sampai 89. Iya. 89 mulai, terus
baru ke 90-an. Ini termasuk Syria ini tangkapan di tahap kedua. Tahap kedua Ria. Nah, disitulah kita lihat memang dari awalnya sih kita udah melihat, kalau dulu kan karena masih hutan luas, gajah masih banyak, itu masih bisa kita milih-milih mana yang gajah yang bagus atau yang fresh untuk ininya kita jinakkan itu, makanya kita pilih si Ria, dan juga tingginya kan lumayan udah tinggi juga dia. Posturnya bagus ya Pak? Postur tubuhnya bagus ya, seperti itu. Waktu itu kan kalau kita perkiraannya sekitar umur 20-an tahun sih Rianya. Nah, itu seperti itu. Jadi pas diikat, besoknya itu kan gajah masih kita diikat di hutan. Jadi pagi kami ngecek itu lagi, ternyata ada di situ grupnya, gerombolan kelompoknya dia ini, ada anak, ada induk di situ. Ternyata yang anak itulah yang anaknya si Ria. Nah, jadi setelah untuk cara kita untuk menarik lagi dia kembali ke keluar hutan itu kan, biar gajah yang lain itu tidak mengganggu di kita sorak semua, kita usir. Ternyata anaknya itu gabung ke kelompoknya lagi. Betul, Pak. Yaitu cerita yang anak pertamanya. Ya. Lanjut Pak, anak kedua. Jadi untuk anak kedua itu setelah ini si Syria ini juga udah sama saya juga, udah saya yang merawatnya dia. Lahirlah di tahun 95-an, 95 atau 96. Pada saat itu namanya ada yang jantan anaknya. Itu memang asli saya sendiri yang ngasih nama itu, Riko namanya. Riko. Kalau untuk Rikonya sih ya untuk sekarang sudah almarhum sih dia. Udah almarhum Rikonya. Ketiga, Pak? Baru yang ketiga di sini di 2007. Pak, izin. Saya tebak boleh? Boleh. Teso. Ya, Teso. Teso. Ini anak pertama aja. Gaya-gaya jadi Pak. Keren gitu. Teso. Di 2007. Memang secara kebetulan juga sih ada, dia kan anak pertama itu si Teso. Ini kan lokasi ini kan namanya itu Teso Nilo. Jadi kita buatlah waktu itu kita masih bekerja sama dengan WWF Indonesia ya. Iya. Jadi buatlah itu menjadi salah satu simbol dengan nama lokasi ini, kita buat namanya Teso. Tidak lama kemudian jelang 2 atau 3 bulan itu lahir lagi anaknya si Lisa, si Nela. Kita buat namanya Nela. Jadi karena dia betina, jadi kita alihkanlah sedikit dari Nilo ke Nela. Itu yang sejarahnya si Teso sama Nela itu. Tapi Nela umurnya tidak lama. Itu yang apa? Berarti Pak bisa jadi ya Dok ya. Sebentar lagi Mama Lisa yang lagi. Karena udah Teso, Nela, terus Harmoni, Rimbani, iya, Domang Tari. Ya. Ini kebalikan sekarang. Ini kebalikan. Ini betina. Ini betina. Nanti Lisa jantan. Bisa jantan. Nanti kalau seandainya Mama Lisa lahiran, nah kalian tayangkan lagi lah, Onti Uncle tayangin lagi lah video-video kami. Memang macam diatur aja gitu loh apanya itu. Betul. Jadi lahiran si Ria ndak lama lahiran pula lagi si Lisa. Lisa lahiran terus ke Ria. Ya seperti itu terus urutan siklus kelahiran gajah di sini. Ya, berarti tadi ada yang pertama itu yang Pak Erwin bilang tadi, yang kedua Riko, yang ketiga Teso, yang keempat Tino. Yang keempat Tino, yang kelima Teso. Harmoni. Yang Bapak bilang tadi, habis itu Riko, Teso, Tino, Harmoni, Domang,
si Nona Seroja. Terima kasih Pak Erwin. Alhamdulillah itu tadi nama-nama yang sudah. Terima kasih. Sebenarnya kita di sini udah pada tahu juga ya Dok ya. Cuman Onti Uncle masih banyak yang belum tahu, dijelasin ulang sama Pak Erwin gitu. Ya mungkin sejauh ini saya juga nggak bisa saya nggak bisa terpikir loh udah sejauh ini Iya. bersama sama Mama Maria. Udah beberapa anak yang sudah saya rawat dengan hasil dengan kelahirannya Syria. Udah memang kalau saya untuk sama Mama Maria ini udah dari tahun 90-an guys sama Mama Maria. Jadi udah bisa buat geng lah ya Pak kalau dikumpulkan semuanya. Iya, kalau dikumpulkan semua udah bisa buat geng. Udah satu grup, satu kelompok dia. Turun temurun kan. Gimana kalau kelompok gajah gimana Dok? Kalau nih gajah itu dipimpin sama betina. Totalnya berapa biasanya Dok? Totalnya bisa sampai 30, 40. Paling sedikit? Biasanya 5, 8 gitu. Berarti ini udah bisa Pak ya? Udah bisa. Udah bisa buat kelompok keluarga Mama Maria. Iya. Abangnya 3, adiknya 1 mamanya. Iya, ada 1. Tapi masalah jantan pula semuanya Pak. Pada mandiri semua mereka. Kan Kita bilang semalam. ini kan faktanya kan. Iya. Lama bestinya itu sama Mama Maria. Ceritain dia aja dia kan datang sendiri di sini. Dengarin, nguping dia, paham. Tadinya kan jauh di belakang dia kan. Sekarang udah Bocilnya mendekat. kepo Bocil. Iya, halo. Halo. Nona Seroja. Uncle-nya dulu, Nona Seroja. Tengok matanya itu. Masih Tapi udah agak sanggap lah Pak dari kemarin. Iya. ya kan baru sehari. Sekarang 2 hari dia udah. Iya kan proses dari nyusunya dia itu nambah nutrisi, tenaga. Berapa sih Pak Dok kalau gajah kecil itu takaran susunya 1 hari biasanya disedot itu berapa? Sampai 2 liter 3 liter nggak sih? Lebih? Pasti lebih. Pantesan. Kalau 2 liter 3 liter sebentar. Iya. Tunggu Mama Maria. Kamera, tolong ya. Mundur. Ya, ini aja suruh, ini aja tolong. Geser. Mundur. Mundur. Dia mau ikutan, dia harus masuk on frame itu. Apa yang kita bahas ini lagi? Nah, yang ini sih Dok, apa namanya? Aku mau nanya itu sih, Dok, terkait kemarin pengecekan kesehatannya itu. Kalau untuk plasenta kan udah kita buat itu. Dan kemarin itu sempat kita giring ya Pak ya. Ya. Ya, itu aku ingin bertanya sih. Masa iya sih anak baru umur 1 hari udah bisa jalan 1 kilo gitu loh Pak? Kalau di alam liarnya memang kayak gitu. Ya, di alam liarnya itu, seperti Pak? iya, memang seperti itu. Saya saksinya guys, saya ikut. Oke, kemarin itu kan kita berjalan hampir 1 kilo ya Pak ya? Hampir 1 kilo, lebih kurang 1 kilo. Wah seru banget videonya. Nanti bakal kita tayangin juga di YouTube kita ya Pak ya. Iya. Itu kita jemput. Ayah, aku mau nanya, kenapa pas baru lahir nggak bisa langsung dibawa, tapi ditunggu berapa jam itu kemarin? Itu 12 jam ya? Sekitar 12 jam lah. Iya, sekitar 12 jam kita nunggu, kita juga jagain di situ ya Dok ya. Iya. Bareng teman-teman PPSL ngecek berjaga-jaga supaya tidak apa Dok? Ya kita kan itu baru lahir nih. Apalagi kita bilang sekitar kita nih tempat kita ngawon gajah nih hutannya masih bagus, masih ada predatornya. Nah, jadi untuk melindungi dari predator kan namanya bayi nih, namanya saat di alam liar gitu ya Pak. Pasti terpancing yang aroma darah, aroma kelahiran kayak gitu kan. Jadi makanya harus kita jaga. Terkait dengan predator itu kan terbukti memang waktu kelahirannya si Teso. Kelahiran si Teso itu kan dia dari camp flying squad kita ini sekitar 3 kiloan ke sana kan, sekitar 3 kiloan. Jadi begitu kita tahu dia lahiran, ya seperti tadi itu kita estafet. Jadi di mana malam di situ kita ikat dengan kita tunggu di situ pasang tenda dum. Jadi yang pada malam pertama setelah kita jelang udah paginya itu kita lihat untuk mau estafet ke lanjutan kedua lagi itu kan kita perhatikan dulu di sekeliling ikatannya mamanya Ria kan. Iya, betul. Itu kita temuin di situ jejak harimau di seputaran ikatan itu. Jadi itu artinya mungkin predator tadi itu mencoba mengincar itu si bayinya si Ria.
Mungkin karena ini ya dok ya, bau darah yang masih Iya. menempel gitu ya dok ya. Dan kan sisi paling lemahnya dari gajah itu ya di usia dia baru lahir sampai dia nanti usia domang. Iya, iya, iya. Jadi umur segitu tuh predator masih bisa lah untuk memangsa. Tapi kalau udah lebih dari itu udah nggak lagi, udah Iya. nggak ada predator. Hanyalah Betul. yang berkaki dua predatornya manusia, guys. Terus itu jahat, lebih jahat itu sih. Ya lebih jahat itu karena langsung hilang. Kacau. Ya, terima kasih dok untuk itu. Terkait kemarin tinggi sudah dikasih tahu juga, berat udah dikasih tahu juga. Nah kemarin kan masih dikasih range dok 100 sampai 106. Saya tuh bertanya gitu, kenapa sih dikasih range 100 sampai 106 gitu, nggak ditetapkan aja angkanya gitu loh dok? Nah, jadi kan kita nih nggak pakai timbangan kan. Kita tahu kan timbangan kita tuh jauh tuh. Berapa Iya, sekitar lumayan dari sini nih bersekitar berapa kilo? 2 atau 3 2 kiloan 2 lah. kilo. Klinik ya? Ke klinik. Nah, jadi kita tuh untuk penimbangan gajah nih ada rumus dari lingkar dada, tinggi badan. Kalau untuk bayi ya dia beda tuh. Untuk bayi gajah beda sama untuk yang gajah dewasa beda. Nah, ini ilmu guys. Jadi Lanjut, untuk Dok. bayi gajah itu ada rumusnya sendiri. Betul. Nah, nanti itu konstanta untuk apanya? Untuk margin error katanya. Kan kita biasa tuh kalau pengukuran kayak gitu ada margin error itu sekitar 10%. Iya. Jadi kan dari hasil itu hasilnya itu 106. Iya betul. Jadi ada margin errornya itu bisa turun ke 100 dan bisa ke di atas dari 106. Sekitar 10 kilo. Jadi bisa 116, bisa 96. Antara 96 ke apa? Cuman kita ambil aja 106 ke 100 sampai 106 gitu. Oh, 100 sampai 106 gitu ya. Dok. Tapi setelah di laporan tetap dibilang 106 kilo. Iya, 106 karena hasilnya di situ. Hasil kita kita rumus tadi hasilnya 106. Betul. Mungkin nanti 3 bulan lagi kita nimbang berat badannya yang benar-benar pakai timbangan ya, Pak. Iya. Karena pasti udah aktif dianya. Aktif. Heeh. Seru nggak sih dok? Baru masuk. Aku juga sih dok. Aku jujur gajah pertama lahir ya Seroja ini dok. Ya. Dokter ya. juga. Ya, kalau cuman kalau aku baru masuk itu ceritaku agak sedih, guys. Aduh, jangan. Tari ya dok ya. Ya, Aduh. tari baru masuk itu tari, guys. Tapi memang ya teman-teman yang nonton podcast ini, kita itu semenjak kepergian Rimbani, habis itu disusul Tari ya Pak ya. Itu sebenarnya agak sedikit khawatir dan sangat was-was gitu terkait gajah kita ya dok ya. Iya. Makanya dulu yang biasanya malam diikat di hutan, sekarang pimpinan bikin kebijakan yang sangat bagus sekali. Gajah kalau malam semua diletakin di camp ya Pak ya. Dia di camp. Di camp dan dikasih makan juga ya Pak ya. Ya. Dan ini untuk Nona Seroja sekarang ini Ya, kita sudah kan kita sudah perawatan dia bayi nih. betul. Si induk udah kita kasih multivitamin, sudah kita bersihin bekas melahirkannya. Nah, kita akan mengirimkan surat ke Kementerian Pusat agar si Nona Seroja ini bisa mendapatkan vaksin EAV. Ya, jadi Anti Angkel doakan semoga kita Nona Seroja ini dapat vaksinnya ya guys. Amin. Amin. Kalau kita yang udah vaksin itu yang di Bulu Sinak ya. Ya, gajah dona. Nah, itu. Itu ada orangnya. Oke Pak Dok, terima kasih Dok. Jadi untuk treatment kedepannya yang bakalan rutin dilakukan, kalau kemarin kayak saya dilihat itu si Vira, teman-teman PPSL itu bersihkan jalan lahir ya. Ya, Jalur lahir sama itu kayaknya tali pusat anaknya belum bersih ya Dok ya? Bukan belum bersih. Belum putus. Kan itu namanya kan waktu di perut ini kan dari induk tuh ada namanya plasenta itu. Iya betul. Nah di situ kan putus tuh. Iya. Kan di situ dulu bekasnya makanannya luar apanya kan begitu putus kan masih ada luka di situ. Jadi luka itu harus dirawat. Nanti biasanya tuh 2 minggu itu udah mulai kering. Ya, ini pertanyaan saya yang diketawain dokter sama Pak juga. Kalau anak bayi kan biasanya kalau tali pusatnya kan dijepit. Kenapa gajah tidak? Betul nggak Pak? Iya. Karena soalnya saya baru ngerasain di fase-fase itu gitu. Jadi saya kayak nengok tali pusar ke bawah itu, itu nggak dijepit ya gitu. Tolong dok dijelasin dok. Nah itulah kalau bedanya
yang mana hidup di alam liar, Iya. mereka tuh segalanya tuh butuh cepat. Karena kalau mereka namanya di soal liar ini kan kita tahu nih hukum rimba katanya. Jadi itu kan posisi terlemahnya. Jadi kalau misalnya dia harus jepit, harus kayak gitu, itu nggak akan ada kesempatan untuk dia survive. Belum lagi nanti ada predator datang. Jadi emang udah diciptakan itu begitu itu putus dia langsung stop. Mundur ya. Mundur. Darah itu udah Mundur, nggak ada mundur, lagi, mundur, udah mundur. nggak mengalir. Kalau kayak kita kan Mundur, kalau mundur. mungkin mau cerot tuh darah tuh. Heh. Kalau ini enggak. Karena benar-benar udah oke. Itu masih nampak tuh, Dok. Itu. Iya, itu. Iya. Kan nggak ada Udah mau lagi. putus kayak itu, Dok. Iya, dia kering kan? Kering, Nah, udah makin lama mulai makin kering dia. kering. Nanti paling seminggu itu nanti dia putus. Iya, Nanti lepas baru- sendiri, lepas sendiri. Seminggu nanti lagi dia nutup. Normal. Bisa Jadi dijelasin nggak ya? Itulah. jadi gitu. Jadi memang nggak perlu yang kayak gitu karena emang di alam liar tuh semuanya berjalan cepat. Sama kalau misalnya ditanya kan Pak, kenapa gajah baru lahir kok langsung berdiri nih gitu. Kan gitu pasti ada pertanyaan. Iya, iya. Saya kira masih baring gini loh, Pak. Mungkin Erwin itu bisa jawab tuh Erwin kan. Nggak perlu saya menjawab kayak gitu Pak. Memang kan yang pengalaman kita yang sudah di lapangan itu kan ya seperti itu. Begitu dia sudah jatuh dari rahimnya, terus keluar dari lingkaran plasentanya itu lama-lama dia langsung belajar berdiri, tapi dengan bantuan dari Iya. ibunya. Ya, saya udah upload juga, Pak, video kemarin dia baring mau bangun itu Iya. dibantu pakai kaki. Itu kan di tendang-tendangnya dulu macam bayi manusia kan. Kalau jelang dia memang harus kalau manusia kan harus menangis kan, ditepuk-tepuk dulu gini baru menangis. Ya mungkin seperti itu. Kalau ini pun ditendang-tendang dan baru sekalian diajarin untuk dibantu untuk berdiri seperti itu. Dan saya pun nengok kemarin, Pak, posisi atau tempat gajah itu pintar ya, Pak, nyari posisi melahirkan itu. Kan agak ke bawah itu, Pak. Iya. Terus dingin ya, Pak ya. Dingin, tempatnya sejuk, terus tertutup daun-daun. Iya, sebenarnya kan gajah ini dia pasti tahu mana yang nyaman aman. Gitu. Dia di pas lahiran. Dan itu kan bukan itu berjalan seiringnya. Ini kan dia mutar-mutar aja dulu di situ jelang mulai pas mau kontraksi tadi itu kan udah mau apa itu dia pasti mutar-mutar aja dulu di situ. Mungkin merasakan sakit atau apa, tapi memang udah pas posisi yang nyaman, datar tempatnya itu ya seperti itu, dia udah pas posisinya. Agak turun dan Iya. Ya kayak buat sarang gitu. ya kayak Iya. pas gitu. Di situ lah, Pak, nampak kemarin. Iya, nampak di situ kemarin. Tapi pas saya datang itu posisinya udah di atas, itu dinaikin atau dibantu, Pak? Enggak dinaikin, memang Dibawa keluar. Udah dibawanya ke atas. iya, itu kan saya panggil dia dari situ karena udah pagi itu kan jelang mau siang itu kan dia udah mulai panas. Nah, kalau yang seperti itu kan kita memang harus respect untuk itu. Respon cepat ya, Iya, respon cepat. Kita harus arahkan dia ke tempat yang lebih teduh dan nyaman. Jadi kalau gajah ini kan tidak sampai ke sana karena mungkin dia udah merasa kecapean pas di saat lahiran. Seperti itu. Senang banget, Pak, kemarin itu dokter juga meriksa, diukur panjangnya, diukur tingginya ya, Pak ya. Ya. Habis itu sorenya kita bawa ke sini. Butuh waktu berapa jam? Berapa kemarin, Dok ya? Itu sekitar 1,5 jam itu kayaknya. 1,5 jam lebih, iya lebih kurang seperti Tapi itu. saya salut, Pak, dia kuat. Iya. Cuman 1 kali isi bensin alias nyusu. keren. Si induk kan dia tahu posisi tenaganya anaknya dan dia pun tidak ada di depan, tidak ada di belakang. Memang pas posisi di dekat perutnya dia jalan biar dia bisa merasakan kondisi anaknya itu nyaman di dalam berjalan itu. Makanya dia sering di bawah-bawah mamanya terus ya, Pak. Iya. Sama kemarin ada juga, Dok, pas jalan terus kalau ada kotoran yang masih basah itu adiknya aduh gitu. Ketakutan dia gitu, Ketakutan kaget gitu. gitu. Miring-miring kanan kiri gitu. Kenapa itu, Dok?
Kalau itu tuh karena aroma kan, dia Aroma kan ya? belum mencium aroma kayak apa, jadi dia itu masih kaget gitu sama aroma kayak gitu, dikiranya mungkin ada gajah lain gitu. Dan itu juga sih dok Pak, gajah itu yang saya perhatikan ya Pak ya, Iya. keresahan dari saya, mungkin keresahan dari teman-teman juga. Anak gajah ini duluan mana sih Pak ngeresponnya, antara penglihatan atau pendengaran gitu Pak? Karena kalau saya lihat kalau Bapak ngomong dia cepat gitu. Cuman kalau Bapak ngelihat itu masih belum terlalu fokus gitu Pak. Iya, kalau anak bayi gajah ini kan dia responnya itu lebih ke pendengaran sama penciuman. Kalau untuk mata belum Belum ya? dia masih rabun, belum jelas dia melihat ada apa di sekitaran dia. Berarti kalau Bapak mungkin udah jelas lah ya Pak ya. Tapi kalau kami yang jarang berinteraksi belum juga ya Pak ya. Iya, Tapi tadi Bapak panggil udah ngikut. udah ngikut dia si Nona Seroja. Nona seru. Nona Seroja. Itu ngintip-ngintip dia guys ya. Ayo kalau mau ikut di sini ngomong. Ngintip dia tuh. Ha. Seru aja di sini kalau mau ikut ngomong. Ayo sini. Jadi tadi itu kan dia pas baru lahiran itu Iya. semua dia kan jelang belajar nyusu ya. Iya. Semua lekukan-lekukan yang ada di body ibunya dicobanya semua. Jadi belum pas ke susunya. Jadi lama-lama kan dia mulai ke depan terus dapat susunya langsung di dotnya gitu guys. Sedotnya. Kemarin malah nih dok ya. Dia malah nyarinya ke belakang. Iya nyari ke belakang. Kan di belakang kan ada lekukan-lekukan itu di Kiranya induknya sapi kayaknya. Jadi itulah salah satu ciri khas gajah ini nih. Heeh. Air susunya itu di depan, Nah, bukan itu. di belakang. Kemarin Bang Panji juga ngetawain. nggak tahu. Kalau saya sih melihatnya untuk organ tubuhnya gajah nggak jauh beda dengan kita manusia. Iya, Kalau dia berjalan seperti kita manusia, maaf ininya juga kan payudaranya di depan. Kalau dia kan berdiri ya pas sih. Dan kita. puting susunya satu, nggak jauh. Dan juga itu kemaluan itunya pas di selangkangan. Kalau saya bilang itu gajah ini ngomong aja nggak bisa dia, ngomong aja nggak bisa. Apa yang kita sampaikan atau apa yang kita suruh ke dia pasti ngerti. Contohnya kan kita cerita-cerita aja di sini, ceritain dia pasti tahu dia. Mendekat ke sini, apa yang kita obrolin. Seperti itu kalau untuk gajah yang saya lihat. Ya, sama dokter nih, satu lagi. Nggak satu, masih banyak sih sebenarnya. Apa sih dok, membedakan kalau selain susunya ya? Kenapa sih susu gajah itu di depan, sedangkan sapi di belakang dan banyak gitu dok ya? Kalau untuk itu tuh agak susah. hanya Tuhan lah yang tahu itu. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kalau itu kan itu jawaban paling benar itu Pak. Iya, hanya Tuhan yang tahu. Cuman kalau misalnya kita lihat dari mungkin tuh jenis adaptasi ya. Iya. Kalau dari ini cuman ini kata saya. Iya. Itu kan adaptasi. Jadi salah satu untuk anaknya berlindung itu kan posisinya di bawah. Iya, Di iya, bawah si induk. Kalau beda kan kalau sapi, kalau dia kan jarang posisinya di bawah itu. Oh, iya. Sambil nyusu dia di luar. Kalau dia kan nyusu tuh sekalian di bawah sambil berlindung dia di bawah. Nah, itu guys, hebatnya dokter kita guys. Pertanyaan saya nyeleneh tapi ada jawabannya. Jadi dia emang tempat perlindungan sambil nyusu di situ. Bayangin aja kalau di belakang dan gajah sebesar gitu, nggak sengaja keinjek. Wis. Iya kan? Iya. Itu dari kebiasaan aja. Soalnya kalau di belakang apalagi ekornya pak mukul anaknya terus. Iya. Heeh. Terus kalau di belakang itu pun mau di mana tempatnya? Jalur lahirnya di selangkangan di bawah. Iya. Jadi makanya di depan. Itu lebih ke lambungnya paling yang di situ lagi. Tapi jawaban sebenarnya hanya Tuhan yang tahu. Hanya Kenapa diciptakan dia di depan? Mantap kan guys, dokter kita guys. Walaupun ini dapat aja jawabannya. Apalagi ya Pak ya pertanyaan dari saya. Atau Bapak mau nggak ada bertanya gitu ke dokter atau dokter ke saya atau saya ke Bapak lagi gitu. Kalau ini
agak susah sih sebenarnya. Soalnya perasaan kita ini masih gimana gitu ya kan. Iya. Masih terharu ya, Pak. Saya sebenarnya di beberapa anaknya Mama Ria yang sudah lahir, saya yang paling terharu dan tidak bisa saya menahan rasa senang bahagianya itu Nona Seroja. Kenapa begitu, Pak? Karena tadi itu seperti itu. Bener banget kejutan ya. Iya, mungkin Tuhan itu mungkin memberikan saya amanah itu dengan cara kejutan gitu mungkin ya. Masih mungkin dia mempercayai saya lagi untuk ngerawat atau menjaganya. Betul. Ya mungkin seperti saya juga merasakan juga sih umur segini ini kan mungkin sudah mulai sama dengan si Nona Seroja. Sekarang kan dia masih udah tertatih-tatih. Saya juga sebenarnya udah tertatih-tatih. Sudah lelah sebenarnya. Tapi dengan kelahirannya Nona Seroja, lelah saya itu hilang jadinya. Semangat saya itu menjadi bertambah. Gitu. Inilah yang paling saya sangat terharu di kelahiran Gajah mamanya Mama Ria. anaknya Mama Ria. Karena dengan dengan hasil USG terus saya sudah yakin bahwa dia itu hamil, ternyata USG seperti itu. Buyar kepercayaan saya dengan hati nurani saya, tiba-tiba dia lahir. Yang kita tunggu-tunggu, yang sudah dipersiapkan, ada CCTV, sempat sudut, ternyata sampai sekarang Masih belum ya waktunya. masih belum ya. Bang masih Asril, Bang Asril. Tapi ada satu nih Pak. Apa tuh? Ini aku tanya sama Pak Erwin. Ayo, gimana? Tapi bener nggak Pak? Sejak di sini, kalau misalnya si Ria, kalau hamil pasti diam-diam. Sebenarnya iya sih, diam-diam, tidak terpublikasi terus dan nggak kelihatan tidak biasanya. kelihatan seperti itu. Tapi kan saya sendiri sebenarnya sih sangat merasakan itu. Dari dia tidak hamil sampai dia hamil itu kan semua dari perilaku kesehariannya dia kan, fisiknya juga. Betul. Dari kondisi badannya memang sebenarnya udah jelas di situ tuh. Bahkan 1 minggu jelang dia lahiran ini memindah tempat angonan itu kan dari Sungai Perbekalan ke itu di pendakian Perbekalan itu. Pas di atas itu dia sempat berhenti juga di situ. Iya, waktu habis mandi kan Iya, Bapak bilang di situ. saya sempat merasa ngomel di hati saya itu, loh ini kok gajah ini kok seperti ini kan, itu kan. Saya kan pinginnya dia tuh lebih cepat lagi, lebih gesit, kan, Pak. lebih gesit. Ternyata dia berhenti. Tapi kalau saya udah seperti itu tuh saya tidak akan pernah memaksakan kehendak saya dengan kondisi dia seperti itu. Ya saya biarin dulu berhenti dan jalan sendirinya dia. Iya. Itu kalau saya seperti itu dengan Mama Rianya. Ya tentu iya kan, saya sama-sama Mama Ria kan udah sekian lama, pasti tahu lah dengan Udah ada apa namanya Pak? Kayak Chemistry. iya macam chemistry gitu. Kontak batin itu sebenarnya yang Kontak batin, guys. Karena udah lebih tua dari saya, guys. Saya belum lahir, Pak Erwin udah megang Mama Ria. Tapi itu juga kan. Jadi disclaimer, kita ini walaupun kita bilang Ria nggak bunting, tapi vitamin, pakan, nutrisi, itu tuh semuanya Ria lengkap guys, sama Lisa, sama gajah-gajah yang lain. Itu semua kita kasih rutin. Jadi sebenarnya bukannya kayak pilih kasih, tapi pilih kasih juga sih. Enggak, aku aja kemarin Pilih kasih lah. Si Lisa itu dikasih CCTV, ya enggak? Iya sih. Ya, Walaupun mereka tempatnya sebelahan kan, satu ada CCTV, satu enggak. saya aja sampai lompat parit, Pak, demi gajah Ria, Pak. Bukan, Lisa. jangan Gaya Lisa bukan Ria. Sekarang dia ngaku-ngaku Ria. Kalau kemarin nggak mau dia ngeliput Ria ya. Nah, saya sering ngajak dia kan, Rol, setiap ke Mama Ria lah, masa ke Lisa terus.
Udah Pak ke Lisa aja dulu. Nanti ke Ria katanya. Saya berdasarkan ini Pak, request netizen gitu loh Pak. Saya sebenarnya ini rahasia ini juga sebenarnya kan rahasia pribadi saya sendiri. Dengan perhatiannya lebih itu ke si Lisa itu saya merasa minder loh. Ada merasa minder saya itu. Kok Kenapa? Sarul tuh kayaknya lebih sering publish Lisa gitu ya Pak ya? Iya benar. Apalagi kan netizen selalu Menanyanya Lisa. nanyain Iya. HPL-nya Lisa. Sampai saya kadang live di TikTok itu tetap ke Lisa ke si Lisa. Padahal mau Ria. Iya, padahal saya kan mau Ria kan. Jadi orang kan tanya kapan HPL-nya. Iya. Kalau saya kan tidak bisa memastikan. Betul. Ya kita harus sabar menunggu. Itu hanya Tuhan yang tahu kan itu kan. Tapi dengan kondisi sekarang itu mungkin umur hamilnya itu udah sampai 20 bulan dari info-info mahotnya saya sama dokternya. Itu yang saya tahu seperti itu. Kalau HPL-nya memastikan itu saya tidak bisa bilang gitu ya. Iya, hanya Tuhan. Tapi ada sih Pak beberapa netizen yang memang yakin kalau Ria ini pasti hamil. Mungkin kalau kalian di sebagian orang itu coba komen di bawah ya Pak ya. Iya. Karena beberapa ada juga komenan, saya kok ini ya, feeling saya kok Mama Ria ini hamil ya gitu. Itulah enaknya Bang jadi netizen dibanding sama dokter sama mahot tuh Bang. Silahkan dong. Ya benar kan Bang? Luruskan Kalau dong. kalau kita ini feeling saya hamil nih. Iya. Dikonsumsi sama semua orang ini. Sekarang bukti Betul. yang kita lihat ini nggak ada ini janinnya. Jadi kita nggak bisa main feeling. Jadi Berarti memang kalau apa yang itu- kita baca, apa yang dihasil maka seperti itu. Jadi Main feeling. sekeras apapun Pak Erwin bilang dia tuh ini feelingku hamil nih. Iya, Tapi betul, begitu betul. hasil kayak gitu dia bilang Riani hamil lah gini-gini. Jadi kan makanya jawaban Pak Erwin diplomatis. Belum kelihatan bayinya. Nah, sekarang kan udah kelihatan Ya anaknya. langsung kan. Nah, gini Dok. Jadi menurut dokter benaran mana nih antara feeling atau data? Nah, itu nantilah itu lagi. Itu kalau misalnya di persidangan data pasti menang. Iya, Ya. betul. Tapi kalau untuk di kehidupan itu kita menilai dari beberapa sisi ya Pak. Iya, Erwin, iya. ya. Kita harus menilai gitu, nilai semuanya lebih umum kayak gitu. Iya. Kadang kita udah berdasarkan data, ternyata feeling yang benar. Jadi kita tuh harus melawan kata hati. Kadang kan Iya, lagi iya. meriksa nih. Iya. Kan pernah saya manggil. Saya panggil tuh Ria tuh. Lisa sini. Baru Pak Erwin nyaut. Bukan Lisa tuh, tapi itu bunting juga Pak. Saya sendiri aja salah. Pernah kita kayak gitu Pak. Itu Ria itu. Oke Dok, gini. Kita oke lah kalau data dokter percaya data gitu ya. Tapi ini lebih ke pribadi dokter ya. Kalau feeling itu ada atau tidak? Kalau feeling saya itu, makanya saya bilang sebenarnya itu saya mikirnya itu bakalan lahir tuh nanti paling di November atau Desember. Salah lagi dong feelingnya Dok. Ya itu normal. Normal ya. Karena feeling Normal. dokter masih berdasarkan data Enggak, karena kan dan kalau keilmuan. kan kita kan baru masuk setahun Iya, nih. betul. Kita kan ngobrol tuh pasti sama Mahot, kita nanya, Pak, Iya. kawinnya terakhir kira-kira kapan, Pak? Oh, iya, Ketemu ya? sama jantan kapan, Pak? betul, Otomatis kita tahu di situ kan, Iya, Pak. betul. Oh, jadi mungkin dia kawin segini. Oh, nah berarti nanti November nih lahir nih. Taunya sebelumnya itu dia udah kawin duluan kan. Makanya itulah sebenarnya itu dari hasil USG, terus saya fakta di lapangan itu saya tidak pernah ketemu. Oh iya, itu Bapak juga Sama. bilang. Saya Gajah tidak jantan. pernah ketemu pejantan sama Mama Ria. Betul. Itu yang membuat saya. Tapi tadi kan cerita ke feeling juga kan. Memang feeling hati nurani saya tidak bisa terbohongin itu dengan kondisi Mama Ria seperti itu. Iya. Nah, tapi dengan hasil itu USG tambah pula lagi USG segala macam itu. Terus Ria, kalau yang enggak, yang anak-anak sebelumnya itu setiap dia kawin, bahkan kawin, Meninggalkan jejak. saya melihat sendiri dan itu akan lama prosesnya gabung dengan Mama Ria-nya. Gajah jantan yang lagi mas-mas. Itu paling tidaknya setiap pagi sore saya pasti ketemu sama dia. Sekarang ini enggak, itulah mungkin gimana ya apanya itu kan rahasia ilahi. Rahasia ilahi. Rahasia ilahi kan. Iya. Jadi di depan mata tuh Pak Erwin nggak bisa menyaksikan si gajah Rianya itu Kawin? kawin. Dia. Tapi kan kita ada cerita gini kan Pak. Ah. Jangan-jangan nih begitu kawin sama si Ria, Lisa datang nih menggoda.
jadi langsung pindah. Iya, Jadi Pak Erwin nggak sempat ngelihat. Ya, bisa jadi. Kawin langsung dia ke Gelisa kan. Nampak yang lebih muda kan. Iya. Berarti sekali mendayung dua pulau terlampaui. Iya. Udah berapa menit, Dil? Izin. Oke. 55, ada 5 menit lagi, Pak. Jadi 30 menit aja. Terus Janjinya 30 menit. ini Ini kan belum pulang. terbukti sebenarnya itu. Silakan, Pak. Setiap perkataan itu adalah doa. Betul. Ya, benar itu. Itu dari termasuk juga ini doa-doa dari Onti Angkel Onti yang Angkel. selalu mendoakan kalaupun Ria itu hamil, Heeh. kita doakan anaknya betina, perempuan. Masih ada tuh video Bapak ngomong gitu. Iya, karena orang itu kan melihat itu semua anak-anaknya Mama Ria itu kan jantan semua. Iya. Nah, inilah tadi tuh doa perkataan itu adalah doa. Ini terbukti kan. Terbukti. Dari bahkan ada beberapa orang loh yang mau kemari. Iya. Pak, saya akan ke sana mau ketemu Mama Ria. Iya. Boleh nggak kalau kita agak lama dengan Mama Ria katanya kan? Boleh aja saya bilang gitu. Saya ada loh parfum, ada di rumah parfum nggak terpakai sama saya. Boleh nggak saya bawakan untuk anak bapak katanya? Iya ada. Ada sampai gitu, serius, Pak. Iya, ada. Segitu peduli ya, Pak? Iya. Itu nanti datang ke sini untuk hari Sabtu nanti. Aduh, ini Kita kerikot tunggu pula deh. nanti. Iya, saya serius loh. Iya. Boleh nggak Pak? Saya bawakan parfum yang nggak terpakai sama saya di rumah. Saya bawa untuk anak bapak kata. Anak ini kan kita nggak tahu, bisa anak perempuan saya yang di rumah, bisa ya kan sama juga kan. Ini si Nona Seroja kan. Iya. Saya kan anak Bapak juga. Iya. Langsung ngaku-ngaku. Pak. Tapi kan Saya manggil Bapak soalnya. iya, tapi kan dengan apa tadi itu dia kan karena lebih ke parfum kan lebih ke perempuan itu Iya, kan. iya. Makanya mungkin anak bapak dibawakan untuk anak bapak. Mungkin Siap. untuk Seroja barangkali ya. Emang gak boleh ke parfum, Pak? Walaupun Diwakilkan. tidak. Diwakilkan. Iya, diwakilkan. Aduh, seru kali guys podcast kita hari ini. Iya, itu tak bohong saya. Padahal kita itu targetnya tadi cuma 30 menit, sekarang udah hampir 1 jam. Kita tambahlah sedikit lagi pembahasan Harapan, kita gitu, Pak. Harapan. Yang pertama tadi udah kronologinya udah tersampaikan ya, Pak ya. Iya. Terus cerita-ceritanya, feeling dan data sudah saya sampaikan, dan sampai di akhir podcast kali ini kita akan menanyakan kepada Bapak Mahod dan Bapak dokter kita harapannya ke depannya untuk yang pertama untuk Tesonilo, yang kedua lebih spesifik lagi untuk gajah-gajah yang ada di Camp Elephant Play Squad, yang ketiga untuk Mama Ria dan Nona Seroja. Dimulai dari Pak Erwin, monggo silahkan Pak. Kalau saya kita ke Mama Ria dengan Seroja, ya mudah-mudahan ke depannya itu Mama Ria dengan Seroja salah satu gajah yang untuk penghuni Taman Nasional Tesonilo yang lebih lestari lagi kan. Iya, betul-betul. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin biar lebih pertumbuhannya berkembang. Iya. Dan bisa mungkin kalau untuk mamanya Ria itu biar lebih bertambah terus, bukan hanya ini aja, mungkin bisa ke depan lagi. Mungkin kemarin pernah juga saya cerita ke Pak Dokter itu mungkin nggak sekali lagi dia melahirkan, atau monoposnya Mama Ria itu Di usia berapa? Di usia berapa? Itu kemarin juga saya sampaikan. Ya saya harapan saya itu tidak cukup hanya di sini, biar bertambah teruslah populasi gajah, baik dari gajah binaan di Taman Nasional Tesonilo maupun gajah liar yang ada di seputaran Taman Nasional Tesonilo. Tapi Pak Erwin berapa tahun lagi udah mau pensiun guys? Aduh, nanti gak usah kita bahas sekarang ya Pak ya. Aduh. Iya rahasia ya. Rahasia. Itu apa? Rahasia. Doain Pak Erwin sehat selalu, Pak Erwin sehat selalu, bahagia selalu. Mungkin masih ada lagi loh. Oh iya, silakan untuk Pak. Tesonilo kan. Tesonilo Pak. Untuk Tesonilo. Betul. Ini Taman Nasional Tesonilo itu biar lebih ditingkatkan lagi untuk penegakan hukumnya. Ya.
semua stakeholder yang ada di pusat maupun di daerah harus berkolaborasi sebenarnya. Betul, Pak. Walaupun ini di daerah ini kawasan Taman Nasional di daerah Riau atau di Kabupaten Pelalawan, kita tidak bisa kita harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah karena walau apapun ceritanya ini kan masih di daerah setempat kabupaten atau di Riau. Memang harus lebih ditingkatkan lagi penegakan hukumnya. Ini kalau saya prediksinya itu mungkin beberapa tahun, katakanlah 5 tahun atau 10 tahun ke depan, kalau penegakan hukum di kawasan konservasi gajah ataupun di habitatnya gajah tidak ditegakkan secara tegas, ini tidak akan ada lagi. Betul, ya. Yang ada itu nanti gajah jinak cuman yang ada di Camp. ataupun di hutan yang ada di Riau ini. Teman-temannya Domang Ini yang perlu kita ini. Ya, itulah mungkin harapan saya itu ke depannya itu untuk Tesonilo. untuk Tesonilo. Oke, terima kasih Pak. Jadi bisa kita simpulkan itu harapan Pak Erwin yang pertama itu pengennya Mama Ria itu masih bisa menambah keturunan lagi dan mudah-mudahan masa menopausnya belum selesai, belum sampai gitu. Selanjutnya itu tentang perlindungan dan pengamanan dan kolaborasi antara semua stakeholder gitu, baik di pemerintahan, baik di penindakan hukumnya gitu. Kedepannya lebih dikuatkan lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan ini didengar juga oleh teman-teman yang berkaitan dengan kerjaannya dengan itu. Dan juga satu lagi lupa sih Pak, untuk camp kita ini gitu Pak. Untuk camp Flying Squad ini ya mungkin kita kan lebih ke udah mulai mengarah-ngarah ke wisata ya. Oh, wisata. Mungkin lebih ditambah lagi lebih ditambah lagi untuk infrastruktur yang ada di Camp Flying Squad ini, karena ini kan salah satu pintu masuk di kawasan Taman Nasional yang menjadi tempat wisata. Dan salah satunya kan biar kita lebih banyak mengedukasi ke masyarakat luas yang sampai berkunjung kemari. Ini loh Taman Nasional yang kita punya, harus kita bisa jaga. Dan ini loh gajah yang kita punya yang harus kita selalu lestarikan. Mungkin seperti itu. Dan satu lagi Pak, kekompakan harus tetap dijaga. Iya, kekompakan harus tetap dijaga. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Canda guys. Silakan Pak Dokter ganteng kami. Harapannya dan kata-katanya untuk di penghujung podcast kita kali ini. Monggo. Oke, baik. Kalau harapan saya sebenarnya hampir sama untuk untuk Tesonilo sendiri. Semoga Tesonilo dalam waktu dekat itu bisa kembali berfungsi sebagaimana mestinya dan semuanya bisa mendukung, stakeholder semuanya mendukung untuk mengembalikan Tesonilo sebagaimana mestinya. Terus untuk camp kita itu ya kata Pak Erin, untuk infrastruktur diperbaiki dan mungkin fasilitas-fasilitas tambahan lainnya. Dan untuk gajah sendiri itu ini harapan pribadi nih. Betul. Dari hati Silakan, yang paling dalam ini. Ya Dok, monggo silakan Dok. Tolonglah fasilitas kami ini ditambah, USG untuk cek darah. Itu tuh mungkin kayaknya kalau bisa yang paling canggih ya Pak. Iya. Yang paling canggih. Kalau bisa alat itu aja langsung berjalan ke Iya. gajah itu kan. Masih ikut Indra guys. Penonton kita ketawa guys. Pakai remote dia kan. Kita tinggal duduk dia. Gajah sakit. Gajah sakit di sana kan. Kita yang alatnya sana ya Pak. Alat aja lagi. Udah kita pencet remote-nya langsung nyuntik gajah ke sana yang sakit atau ngobati langsung. Ya. Itu nggak ada mahot lagi kalau. Lanjut Dok, silakan. Terus untuk kalau khusus untuk untuk Ria sama Nona Sroja nih, semoga Ria tuh tersehat. Jadi nih guys, karena dia masih melahirkan guys, jadi kemungkinan menopause kayak masih jauh Pak. Masih jauh. Masih bisa nih. Iya, sekali 2 kali lagi kayaknya nih. Mudah-mudahan bisa lah. Karena itu. kan untuk pakan
di Tesonilo ini kan masih banyak. cukup banyak di sini. Tercukupin untuk nutrisi. Mungkin untuk Penjantan yang agak susah. Iya. Tapi guys, aduh udah mau penutup pula. Tapi saya penasaran juga sih, usia gajah monopos itu di usia berapa biasa, Dok? Bisa di 60 tahun biasanya, itu di 60 tahun. Rata-rata itu monopos di usia 60 tahun. 60 tahun. Nah, jadi kan kalau misalnya sekarang 55, bisa 1 anak lagi. Bisa 1 lagi, Nah, guys. tapi kemana tahu dia, karena dia di sini sehat, alamnya Iya. masih bisa, umumnya masih bagus kan, bisa jadi lebih dari itu. Amin. Amin kan? Amin kan? Amin ya Dan Allah. harapan saya untuk Flying squad. flying Camp, squad, camp flying squad ini, wes ini kalau flying squad nih, kalau diceritakan tuh podcast ini 3 jam nggak selesai. Wah. Ini mungkin bisa berlanjut ke Iya, episode selanjutnya. Padahal Pak ini targetnya tadi cuma 30 menit. Udah sampai 1 jam setengah. Jadi itu udah 1 jam lebih kayaknya. Jadi itu kayaknya besok aja lah Iya. kita ceritakan ya. Jangan Habis kita, nanti jangan besok. kita ceritakan semuanya. Kita tinggali lagi dikit-dikit lagi untuk ke depan. Tapi bukan di sini lagi ya untuk podcastnya ya. Oh, aduh. Sebenarnya podcastnya lagi ya. jangan dulu lah Pak. Di sini lebih enak guys. Tapi mudah-mudahan nanti Pak Erwin sama Pak Dokter bakalan diundang juga oleh podcast-podcast lain. Silahkan menghubung mereka. Kalau pimpinan mengizinkan, mereka akan berangkat. Berarti hubunginnya manajer kita. Hubungi saya pula. Oke itu guys. Terima kasih Pak Erwin dan Pak Dokter. Terima kasih telah sharing kronologinya tadi, telah sharing juga tentang bagaimana keadaan bocil satu itu kemarin, dan juga terima kasih juga sudah mengobati dan merawat Nona Seroja ya Dok ya. Dan juga semoga harapan dari Pak Erwin, harapan dari dokter tadi bisa terwujud, dan Tesonilo ini tetap lestari dan tentunya semakin hijau lagi ya Pak ya. Dan juga karena memang di sini ada 8 gajah jinak kita, namun di luar sana di dalam hutan ini masih banyak juga teman-teman dari Nona Seroja, temannya Domang, temannya Harmoni, temannya Teso. Dan mereka juga butuh hutan ini guys gitu. Jadi sebenarnya melindungi Tesonilo ini tidak hanya melindungi Camp Elephant Flying Squad saja, tapi juga melindungi semua kawasan yang ada di Taman Nasional Tesonilo gitu. Betul kan Pak? Iya. Dan kami sangat bersyukur, dan kenapa kami baru bisa ngobrol hari ini, karena beberapa hari yang lalu, kemarin lah berarti ya Pak ya, kami juga banyak kegiatan, mulai dari Pak Erwin yang mondar-mandir sana sini, Pak Dokter juga ngecek kesehatannya sama teman-teman PPSL kita. Capek guys, luar biasa. Dan ternyata alhamdulillah hari ini dokter ada waktu, Pak Erwin juga ada waktu, walaupun ini buru-buru guys. Kita bisa tag podcast ini. Dan apalagi ya Pak ya, udah ya Pak ya, ada lagi? Udah kayaknya. Ya, kalau mau undang podcast bapak-bapak ini Hubungin manajer kamu. Oke, sampai di situ saja. Penutupnya apa nih Pak? Bapak lah, wabillahi. Penutupnya. Penutupnya Pantun apa Oh, pantun dulu Pak. oh Kan Bapak tadi kayaknya ada puisi lah untuk Nona Seroja. Tolong dulu Pak. Puisi singkat atau pantun Pak? Ada puisi Bapak untuk Nona Seroja. Kita Iya. dengarkan. Kita Kapan buatnya? tengok ya. Padahal saya tidur. Udah disiapkan udah 2 hari yang lalu itu. Sebenarnya enggak, udah lebih 1 bulan ini loh. Kayak mic mati lah. Enggak. Enggak hidup kok. Ini sebenarnya udah pernah saya ucapkan ini di puisi, ada pantun juga ada. Silakan Pak. Ini yang apa dulu nih kita? Pantun ya? Pantun apa puisi sih? Pantun aja Pak. Pantun aja Pak. Singkat Pak. Iya. Nanti kita buat segmen baru. Iya. Postingan dong Pak. Ini Kita kan ada butuh banyak pantunnya ini untuk kita semua. Oke. Jadi Suai ya Dok ya, suai. iya. Pergi ke hutan mencari rotan. Suai. Daunnya rimbun tempat berteduh. Suai. Manusia dan gajah
hidup beriringan, menjaga alam agar tetap utuh. Yeay. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Billahi taufik Wal hidayah. wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos Pak. Tos. Tinggi.